Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Zahra Rahmadini dengan NPM 2019-21500-410 dari kelompok 12 kelas R7E. Pada mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD, saya akan mempresentasikan mengenai kesantunan pragmatik imperatif. Di dalam isi pembahasan tersebut terdapat adanya 3 bagian, yaitu yang pertama, hakikat kesantunan pragmatik imperatif. Yang kedua, wujud tuturan pragmatik imperatif. Yang ketiga, jenis-jenis makna tuturan kesantunan pragmatik imperatif. 1. Hakikat kesantunan pragmatik imperatif. Menurut Yule, tahun 2014 halaman 5 menjelaskan bahwa pragmatik imperatif merupakan sebuah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk dalam linguistik, selain sintaksis dan semantik. Maka, dapat dikatakan bahwa pragmatik menginginkan orang dapat menganalisis sebuah tuturan dan dapat memahami asumsi, maksud, atau tujuan mereka dengan jenis-jenis tindakan yang mereka tampakkan saat mereka sedang bicara. Pada contoh teori tersebut, terdapat adanya percakapan antara guru dengan siswa. Guru, baiklah anak-anak, ada baiknya buku paket kalian terbuka. Siswa, maksudnya Bu? Pada contoh di atas menunjukkan bahwa tuturan guru diungkapkan dengan wujud tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatif imperatif suruhan yang terdapat pada tuturan guru, ada baiknya buku kalian terbuka. Hal tersebut menyatakan bahwa guru memerintahkan siswa untuk membuka buku PR karena beliau akan memeriksa tugas dari materi sebelumnya. Selanjutnya, menurut Prasetyo tahun 2010 halaman 157 mengatakan tindak tutur imperatif dapat berwujudkan sebuah makna perintah suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Dengan ini, bahwa sebuah tindak tutur dapat dikatakan sebuah perwujudan makna mengkaji bahasa untuk memahami maksud penutur yang berupa sebuah perintah dalam suatu ucapan. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Feby, ayo kita selesaikan tugas kelompok ini. Pada contoh di atas, tindakan ini terjadi dalam sebuah percakapan tugas online. Orang yang satu mengajak orang yang lain untuk menyelesaikan tugasnya bersama. Menurut Klitsch tahun 2011 halaman 8 mengatakan mendefinisikan pragmatik sebagai salah satu bidang linguistik yang mengkaji makna dalam hubungan dengan situasi-situasi tutur. Dengan ini, bahwa dapat berupa sebuah makna dalam bentuk-bentuk situasi tutur dalam berkomunikasi, terdapat dua pihak penutur dan mitra tutur atau pengirim dan penerima. Oleh suatu kegiatan yang terkontrol sejumlah kaidah maupun norma yang digunakan dalam berbicara. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh percakapan antara Zahra dengan Liana. Zahra, jangan berkata begitu Liana, hatiku bertambah rusak. Liana, iya Ra, maaf. Tindakan yang terjadi dalam perbincangan yang bersifat pribadi antara seseorang dengan orang yang lain pada saat mereka bertemu di kantin. Sintesis teori. Berdasarkan kesimpulan di atas, yaitu dari keempat teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat kesantunan pragmatik imperatif sangatlah penting karena sebuah tindak tutur dapat dikatakan sebuah perwujudan makna pengkaji bahasa untuk memahami maksud penutur
berupa kalimat perintah dalam suatu ucapan. Selanjutnya, sebuah makna dalam bentuk situasi tutur berupa komunikasi terdiri dari dua pihak penutur dan mitra tutur. Oleh sebab itu, kegiatan yang sejumlah kaidah dapat digunakan dalam berbicara. 2. Wujud tuturan pragmatik imperatif. Terdapat 2.1 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah. 2.2 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. 2.3 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. 2.4 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan. 2.5 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif persilaan. 2.6 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan. Wujud tuturan pragmatik imperatif. Menurut Sulastri tahun 2020 halaman 239 menyatakan bahwa wujud pragmatik imperatif adalah relasi maksud pragmatik menurut makna pragmatik apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatar belakangi. Dengan ini, bahwa wujud kesantunan pragmatik imperatif berdasarkan pernyataan dapat dikaitkan dengan pembelajaran. Selain itu juga dapat menghasilkan suatu efek yang berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur dengan mitra tutur pada situasi dan kondisi setempat. 2.1 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah. Menurut Andrianto tahun 2013 halaman 9 menyatakan bahwa kalimat imperatif sebagai kalimat perintah, yaitu ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintah melakukan apa yang diperintah. Maka dapat dikatakan bahwa wujud imperatif perintah ini tidak terlepas dari manusia, karena manusia dalam kehidupan tidak pernah terlepas dari komunikasi. Setiap komunikasi akan diisi dengan perintah, mengajak, dan menyuruh lawan bicaranya. Terdapat adanya contoh dari teori tersebut. Imperatif langsung yang mengandung makna perintah dapat dilihat pada contoh tuturan berikut. Pak RT, diam, kamu tahu apa? Orang mati kok hidup lagi? Ini bukan lenong. Tindakan yang terjadi pada tuturan Pak RT terhadap warganya dalam sebuah tuturannya, peristiwa yang terjadi pada saat itu, Pak RT sedang terlibat pertengkaran karena suatu hal. Selanjutnya, 2.2 tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. Menurut Mulyono tahun 2012 halaman 58 menyatakan bahwa kalimat imperatif suruhan sebagai kalimat yang isinya berupa suruhan dari pembicara kepada pihak yang lain, dan intonasi ini sangat khas, yakni intonasi suruhan. Maka dapat dikatakan bahwa wujud imperatif ini
menjadi bagian terpenting dalam berkomunikasi. Pada umumnya digunakan oleh seseorang yang berperan lebih tinggi untuk menyuruh seseorang dan menggunakan intonasi yang sangat jelas. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Imperatif langsung yang mengandung makna suruhan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut. Contoh 1. Coba nyalakan lagi lampu itu. Contoh 2. Saya menyuruh kamu supaya menghidupkan kembali lampu itu. Pada contoh tuturan di atas terjadi karena seorang adik yang mematikan lampu belajar kakak yang sedang membaca buku dan meminta adiknya untuk menyalakan kembali lampunya. 2.3 Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. Menurut Rahardi tahun 2010 mengungkapkan kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif dengan kadar suruhan dengan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif perintah disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan kalimat imperatif biasa. Maka, dapat dikatakan bahwa pada tuturan imperatif ini mengandung makna permintaan berupa kata tolong atau frasa lain yang bermakna meminta. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Pada tuturan imperatif yang mengandung makna permintaan, lazimnya terdapat ungkapan penandaan kesatuan tolong. Liana. Feby, tolong perhatikan kembali tugasmu. Tambahkan lagi materimu. Feby. Baik, aku akan tambahkan kembali materi ini. Tindakan yang terjadi pada Liana yaitu menyampaikan kembali evaluasi materi kepada Feby karena Liana akan melanjutkan tugasnya setelah pekerjaan Feby selesai. 2.4 Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan. Menurut Rina Agustini dan Andri Noviadi tahun 2021 mengatakan tuturan imperatif yang menyatakan makna suruhan biasanya ditandai oleh penanda kesantunan mohon, dimohon. Tuturan dengan konstruksi deklaratif banyak digunakan untuk menyatakan makna pragmatik imperatif permohonan. Maka, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan tuturan deklaratif itu mampu memperhalus maksud imperatif memohon menjadi tidak kentara dan dapat dipandang lebih santun. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Pada tuturan imperatif yang mengandung makna permohonan, lazimnya terdapat ungkapan yang dapat memperhalus suatu tuturan imperatif permohonan. Guru, mohon sampaikan kembali kepada orang tua kalian bahwa kegiatan rapat wali murid dilaksanakan besok pukul 08.00 WIB. Dimohon untuk hadir tepat waktu. Tindakan yang terjadi pada guru yaitu menyampaikan pesan kepada muridnya dengan penyampaian tuturan yang halus untuk mengingatkan orang tua hadir kembali dalam rapat dengan datang tepat waktu.
2.5 Tuturan yang mengandung makna pragmatik, imperatif, persilaan. Menurut Muhammad Tejarot tahun 2019 mengatakan bahwa sebuah tuturan imperatif yang menyatakan makna suruhan biasanya ditandai dengan penanda kesantunan silakan, dipersilakan. Namun, dalam keseharian seringkali makna tersebut ditemukan dalam bentuk deklaratif. Dengan cara demikian, makna pragmatik imperatif persilaan itu dapat diungkapkan dengan lebih santun. Pada teori yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada tuturan yang mengandung makna persilaan dapat dikatakan dengan penanda kesantunan silakan. Selain itu, dapat digunakan bentuk deklaratif untuk menyatakan maksud yang lebih santun. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Pada tuturan imperatif yang mengandung makna persilaan, lazimnya terdapat ungkapan yang dapat memperhalus suatu tuturan imperatif persilaan. Guru, silakan, silakan. Nah, marilah kita bersama-sama menengok tanaman apa saja yang ada di perkarangan di dekat pohon besar itu. Pada tuturan di atas dapat dikatakan bahwa seseorang guru sedang mengajak muridnya untuk berkeliling melihat-lihat tanaman untuk murid lebih saling tahu terdapat tanaman apa saja di tempat yang sedang dikunjungi. Selanjutnya, 2.6 Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan. Menurut Istiana, Patriantoro, dan kawan-kawan, tahun 2018 mengatakan tuturan imperatif dengan makna desakan menggunakan ungkapan penanda kesantunan ayo dan mari. Selain itu, kadang-kadang digunakan juga kata harap atau harus untuk memberi penekanan maksud desakan tersebut. Pada teori yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa imperatif desakan menggunakan kata ayo atau mari dan harap atau harus untuk memberikan sebuah penekanan dalam tuturannya. Dalam tuturannya, dengan intonasi tersebut digunakan untuk menuturkan imperatif cenderung lebih keras dengan intonasi tuturan imperatif lainnya. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Pada tuturan imperatif yang mengandung makna desakan, lazimnya terdapat ungkapan yang dapat memberi penekanan maksud dalam suatu tuturan imperatif desakan. Guru, ayo tugasnya diperbaiki dan harus dikumpulkan hari ini juga. Ibu tunggu di ruangan ibu. Murid, beri kami waktu dalam 2 hari lagi ya Bu. Guru, ibu harap kalian tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi sekolah. Tindakan yang terjadi pada guru yaitu menyampaikan pesan kepada muridnya dengan penyampaian tuturan yang halus. Pada percakapan, guru terdapat kalimat merupakan suruhan untuk murid mengerjakan karena masih kurang. 3. Jenis-jenis makna
tuturan pragmatik imperatif. 3.1 Makna tuturan deklaratif. 3.2 Makna tuturan interrogatif. 3.1 Makna tuturan deklaratif. Menurut Richa dan Yapi Larinda tahun 2015 menyatakan bahwa inheren pada tuturan mengajak memiliki maksud yang sama, tetapi pelafalan ajakan pada tuturan pragmatik berbeda dengan menggunakan kalimat yang lebih halus. Dengan ini, bahwa tuturan deklaratif merupakan sebuah kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang suatu hal. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh antara guru dengan murid. Guru, tadi ibu sudah beritahu perbedaan karakteristik dari puisi kontemporer dan modern. Untuk contohnya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya telah habis. Murid, baik Bu. Pada percakapan di atas, kegiatan tersebut menunjukkan sebuah tuturan yang bermakna ajakan kepada siswa. Guru menyampaikan secara tidak langsung kepada siswa dengan maksud menjadi tuturan perintah yang terdengar lebih santun. Selanjutnya, 3.2 Makna tuturan interrogatif. Menurut Prasetyo tahun 2010 halaman 157, tindakan tutur imperatif dapat berwujud makna perintah halus, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa tuturan interrogatif dapat dikatakan sebagai tuturan yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada mitra tutur dan bermaksud mengetahui jawaban terhadap suatu hal atau keadaan. Dari teori tersebut terdapat adanya contoh. Guru, belum selesai ya nak makannya. Pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat interrogatif yang disampaikan seorang guru bertujuan untuk memerintah siswa yang sedang makan untuk berhenti, karena proses pembelajaran akan segera dimulai. Dikatakan demikian karena jika tuturan yang tanpa menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan maksud perintah tersebut, maka akan menjadi tidak santun. Berikut simpulan dari teori tersebut, yaitu berdasarkan analisis dalam penelitian ini diketahui bahwa kesantunan pragmatik imperatif memiliki banyak bentuk tuturan deklaratif dan interrogatif. Kesantunan pragmatik deklaratif yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu suruhan, ajakan, dan larangan. Selanjutnya, wujud tuturan interrogatif yang menyatakan makna pragmatik, imperatif, perintah, permohonan, dan persilaan karena dengan pelafalan atau penggunaan bahasa yang sopan akan lebih baik didengar dan lawan bicara akan lebih memahami maksud dan arah tujuan pembicaraan tersebut. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.